Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, yang ada di luar negeri, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Timur Timur, yang ada di Australia, yang ada di Jepang, di Cina, di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Azerbaijan, India, Pakistan, Korea Selatan, dan dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video saya selama ini. Terima kasih sudah mendukung saya sepenuhnya dan menonton video-video saya selama ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahab. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menceritakan kisah pengalaman pribadi saya, keajaiban sholawat Jibril. Ini adalah testimoni penarikan uang masuk ke rekening. Ini pernah saya buktikan 3 kali. Saya pernah membuktikan 3 kali. Yang terakhir ini sudah masuk, mau ke 4 kali. Guru saya juga masih, Pak D saya mengatakan sudah cukup, jangan dilanjutkan. Intinya sudah membuktikan. Jadi di sini memang betul-betul nyata bahwa sholawat itu bisa untuk menarik uang masuk ke rekening kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik uang masuk ke rekening kita, yaitu ketika kita bersolawat sambil pegang rekeningnya. Kalau bisa sambil pegang, ya, sholawat Jibril. Itu yang pernah saya praktekkan adalah sholawat Jibril. Jadi membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad terus gitu. Dan ketika sudah selesai bersolawat, mintalah supaya rekening kita atas nama bank ini dan ini masuk ke rekening kita. Itu saya pernah 3 kali, tapi tidak banyak ya saudara-saudaraku. Kalau nggak salah itu 600, terus 300 apa berapa ya. Pokoknya di bawah 1 juta terus itu. Itu pernah masuk 3 kali. Itu pernah saya membuktikannya sendiri, real saya sendiri. Jadi bukan dari cerita orang-orang lain, bukan dari testimoni orang lain, tapi ini adalah real dari saya sendiri yang mengalami. Saya pernah membuktikannya. Karena apa dulu? Karena dulu kan saya sering nonton YouTube tentang testimoni sholawat kan, bahwa rekening disolawatin bisa masuk uang gitu.
Saya penasaran juga kan, apa iya kalau untuk karomah-karomah lainnya, eee, dengan sholawat bisa sakti, bisa ini, bisa itu, bisa pengobatan, itu sudah makanan sehari-hari kan. Tapi kalau untuk, menarik uang ke rekening, itu kan belum pernah saya alami. Jadi saya mempraktekkannya, apakah betul, testimoni di YouTube orang lain yang YouTube besar itu, apakah betul, kan gitu. Maka saya buktikan, dan ternyata itu terjadi pada diri saya 3 kali. Ketika 3 kali terakhir saya bilang sama guru saya, Pak guru saya itu juga Pak D saya bilang, Pak D, ini saya udah 3 kali rekening aku keisi uang, kan gitu. Terus guru saya itu, Pak D saya bilang begini, udah cukup, jangan kamu lanjutkan lagi. Karena apa? Ya itu kan bukan hasil keringat kamu, kan gitu. Bukan hasil keringat kamu. Ya memang Allah itu memberi rezeki 1000 jalan, 1000 pintu. Tapi yang lebih baik dari keringat dirimu sendiri. Udah kamu hentikan, intinya kamu sudah membuktikan, kan gitu. Terus saya hentikan sampai saat ini, saya hentikan. Yang terakhir itu keempat kalinya, itu saya menarik tapi ada tujuannya. Maksudnya itu kan pas corona kan ada karantina itu kan. Ada karantina, saya masuk ke Taiwan itu karantina, mendapatkan karantina 7 hari. Rencananya kan mau dikarantina 14 hari. Gak jadi, dikarantina 7 hari. Nah, karantina 7 hari itu mendapatkan uang sebesar 7.000 NT. 7.000 NT itu kalau di Indonesia ya sekitar 3,5 juta lah. Tuh. Itu teman-teman itu 2 bulan udah cair. 2 bulan apa 3 bulan ya, pokoknya nggak lama cair kan. Saya itu sampai lama batu kok nggak cair-cair kan, nggak cair-cair. Yaitu saya teringat lagi bahwa menarik uang itu ada sudah hak kita, yang bukan hak kita saja bisa kita tarik, apalagi ini sudah hak kita, bahwa kita akan dibayar, maka lebih mudah lagi. Itu kalau nggak salah sekitar 1 bulan, kalau nggak 1 bulan ya setengah bulan saya wiritin supaya masuk ke rekening saya. Ternyata waktu itu sesudah sekian hari, 1 bulan kalau nggak setengah bulan itu ya, lupa saya harinya berapa, saya wiritin terus, saya minta supaya masuk ke rekening saya. Dan tidak beberapa lama si agent bilang ke saya, SMS, udah dicek aja itu uangnya sudah masuk ke rekening kamu ya gituan. Kemarinnya agent bilang gitu, paginya si bos bilang udah masuk, ini nanti ambil aja uangnya di ATM. Udah saya ambil terusan. Jadi itulah, yang bukan hak kita aja bisa kita tarik.
apalagi yang sudah hak kita. Itu adalah pengalaman pribadi. Kalau yang bukan hak kita, kalau tidak kepepet jangan minta lah. Jangan minta supaya masuk ke rekening kalau bukan hak kita. Kalau hak kita ya nggak apa-apa. Tapi memang ada riwayat dulu itu zaman para tabiin, zaman para wali-wali lah. Itu ada seorang budak ya. Ada seorang budak itu tiap malam dia pergi. Enggak tidur enggak di rumah tuannya. Tiap malam dia itu pergi. Terus setiap habis subuh dia itu pulang membawa koin emas, uang emas. Ketika dia pulang, koin ini diberikan oleh tuannya. Tiap hari begitu. Maka si tuan ini heran. Kenapa budakku ini kok tiap pulang membawa koin emas diberikan ke saya? Maka waktu itu dia terus, karena penasaran, dia mengikuti tuannya. Karena penasaran dia mengikuti budaknya, bukan tuannya. Saya salah sebut. Maaf. Karena penasaran dia mengikuti budaknya. Suatu malam dia mengintai budaknya. Ketika budaknya keluar dari rumah terus berjalan, dia ikuti dari belakang. Terus dia ikuti. Ternyata si budaknya itu di padang pasir. Dia tuh di situ sholat terus. Sholat sepanjang malam. Ketika sudah selesai, dia meminta, "Ya Allah, saya minta upahnya sebesar uang sekian." Dan dari langit jatuhlah uang itu. Jatuhlah uang 1 koin itu. Maka terperanjatlah si tuan ini. Ternyata budaknya memberikan uang koin itu, ternyata ketika habis sholat tadi jatuhlah uang itu dari langit. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan kalau hanya mengisi ATM itu sangat mudah bagi Allah. Ya, dari cerita tadi sangat mudah. Itu kitabnya ada di rumah di Indonesia. Insya Allah kitabnya masih ada, tapi tidak saya bawa ke Taiwan karena ini kan ke Taiwan ceritanya mau kerja, bukan mau dakwah. Kalau di rumah sudah sering dakwah, ya, dakwah terus mengislamkan orang itu sudah kerjaan. Supaya orang masuk Islam itu sudah bisa. Tapi kan waktu itu inginnya ke Taiwan itu untuk bekerja, bukan berdakwah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menetapkan, bila engkau berdakwah maka engkau akan menjadi berdakwah dimanapun kamu berada. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita itu tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu kecil kalau hanya untuk mengisi ATM kita. Tapi lebih baik kita bekerja dengan keringat kita sendiri supaya kita bersolawat itu ada jalan di mana kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa menghasilkan uang. Contohnya
orang yang sudah tidak bisa apa-apa, maksudnya sudah mentok ke sana ke sini, nggak ada kerjaan, ya udah buat YouTube saja, YouTube-nya sholawatin, gitu aja. Jadi menurut saya, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita terus istiqomah bersolawat. Karena dengan solawat nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan-jalan yang baik bagi kita, rezeki yang baik. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Karena channel ini saya dedikasikan sebenarnya tujuan utama untuk dakwah, kedua untuk anak yatim piatu, dan ketiga ini channel saya ini memang saya kedepannya itu untuk pembukaan pondok pesantren nanti ketika aku sudah pulang ya. Jadi jangka panjang ini sebenarnya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.